satu kunci penting, dengarkanlah dia. Gimana Romo, saya tidak pernah ketemu Yesus? Nggak usah pakai ketemu-ketemuan, dengarkanlah dia. Yesus sudah ngomong semua di dalam firman-Nya. Kita aja yang tidak mau baca, tidak mau mendengarkan firman-Nya. Kita melihat bagaimana Yesus mengatakan, berbahagia mereka yang mendengarkan firman-Ku, merenungkan dan melakukannya. Kalau orang mendengar, dia akan mendengarkan firman-Nya, dia akan berusaha menjadi pelaku firman. Ini yang penting, bukan untuk membicarakan firman, bukan untuk berbicara firman, tetapi mendengarkan lalu menyimpan dan melakukannya. Semoga telinga kita diberi kepekaan untuk mendengarkan firman yang keluar dari setiap apa yang dikatakan Yesus, supaya kita sungguh dapat menjadi pelaku firman. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Hari ini Sabtu dalam pekan biasa yang ke-6, mari kita menyiapkan hati kita mengawali perayaan Ekaristi ini agar kita senantiasa sungguh-sungguh diperkenankan bersama Dia, yaitu kalau kita mau mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Untuk itu marilah kita hening sejenak mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah dan sesama. Saudara-saudara, salah satu indera kita adalah mulut atau lidah. Dan dari mulut atau lidah itu begitu banyak orang selalu berbicara terus menerus ya. Itu artinya apa? Banyak orang lebih suka berbicara, ngomong daripada mendengarkan. Akibatnya fatal kalau orang tidak banyak atau melatih telinganya untuk mendengarkan. Orang yang selalu ngomong terus saja itu sebetulnya minta untuk ada pengakuan diri ya, supaya orang mengakui ya. Coba kalau misalnya seseorang ada di YouTube gitu ya, di medsos gitu, mana ada yang diem aja, yang nggak terkenal, pasti dia ngomong dan banyak sekali ya. Sudah berkali-kali kita diingatkan oleh Yesus ya, supaya berapa kali itu kita dengar Yesus selalu berkata, barang siapa punya telinga hendaklah mendengarkan. Waktu Yesus dibaptis juga kita mendengar ada suara dari langit yang berkata, inilah anakku. Hari ini kita mendengar Yesus mengulangi lagi itu ketika ketiga murid dibawa Yesus naik ke atas bukit atau ke atas gunung ya. Ini Petrus tidak ngimpi loh ya, karena jelas Yesus mengajak mereka 3 orang ya untuk naik dibawa ke atas gunung. Orang bisa saja mengatakan, oh itu ngimpi, itu mimpi apa, jelas Yesus ngajak kok ya. Dan mereka melihat kemudian ada 3 orang dan itu orang hebat-hebat. Mulai perjanjian lama yaitu Musa, lalu Elia, Musa, lalu kemudian Yesus sendiri ya. Ini nabi perjanjian lama, satunya nabi perjanjian baru. Supaya murid-murid diajak ini supaya murid-murid bisa membedakan ya. Nabi-nabi dulu ya memang juga banyak ditolak, tetapi tidak ada yang menderita sampai seperti Yesus. Maka tiba saatnya ketika Yesus ngomong tentang dirinya, bagaimana halnya dengan anak manusia, dia akan banyak menderita. Dan murid-murid dilarang untuk memberitahukan hal itu.
Itu artinya apa? Ketika para murid melihat itu, mereka melihat kemuliaan Yesus, malah dilarang untuk disampaikan, ya, supaya murid-murid itu tidak banyak bicara, kecepres saya, ya. Supaya apa? Ya kadang-kadang orang kalau banyak bicara itu ditambahi, dikurangi, begitu toh. Coba contohnya misalnya ada orang 10 berjajar, yang satu saya panggil, saya BCI, tak suruh nyampaikan sampai ke 10 terakhir, ngorak beda. Enek sing dikurangi, enek sing ditambahi, ya. Jadi kacau balau. Lebih baik kita memang harus memasang telinga ini supaya kita itu mendengar. Dan ketika Petrus dan 2 murid lain melihat apa yang terjadi, akhirnya mereka yang terakhir mengatakan, ada suara yang mengatakan, inilah dia anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Dan ketika mereka melihat tadi 3, tiba-tiba tinggal 1 kayak sulapan aja, ya, tinggal Yesus. Berarti disuruh mendengarkan dia, ya. Apakah Anda boleh mendengarkan nabi-nabi perjanjian lama? Boleh, tapi dia menggenapi para nabi. Dengarkan dia. Memang Yesus nabi kok, ya. Ya itu kan gelar, itu kan suatu gelar yang diberikan karena orang bisa memenuhi kriteria nabi, sudah selesai. Tapi yang terakhir adalah bukan soal mukjizatnya, ya, tapi yang dikatakan di sini, dengarkanlah dia. Dengarkan itu apa? Ketika Yesus ngomong, rungokno, nggak usah ngomong mukjizat-mukjizatan. Sebab apa? Iman mukjizat kalah jauh dengan iman kepada Yesus. Mukjizat tidak pernah ada kalau Allah tidak melakukannya. Nabi-nabi tidak bisa buat mukjizat kalau Allah tidak berkehendak, kalau Allah tidak mau melakukannya. Dan Yesus bukanlah hanya sekedar nabi, dia Tuhan sendiri. Maka kalau Anda ingin bersama dengan Allah, bersama Yesus, satu kunci penting, dengarkanlah dia. Bagaimana Romo, saya tidak pernah ketemu Yesus? Enggak usah pakai ketemu-ketemuan, dengarkanlah dia. Yesus sudah ngomong semua di dalam firman-Nya. Kita aja yang enggak mau baca, tidak mau mendengarkan firman-Nya. Kita melihat bagaimana Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Ku, merenungkan dan melakukannya. Kalau orang mendengar, dia akan mendengarkan firman-Nya, dia akan berusaha menjadi pelaku firman. Ini yang penting, bukan untuk membicarakan firman, bukan untuk berbicara firman, tetapi mendengarkan lalu menyimpan dan melakukannya. Semoga telinga kita diberi kepekaan untuk mendengarkan firman yang keluar dari setiap apa yang dikatakan Yesus, supaya kita sungguh dapat menjadi pelaku firman. Berkat Allah menyertai kita sekalian. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Dari dalam awan terdengarlah suara yang berkata, inilah putraku terkasih, dengarkanlah dia. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Berkatalah senantiasa dilimpahkan pada saudara sekalian bersama seluruh anggota keluarga, komunitas-komunitas. Allah berkenan menaungi, melindungi, membimbing dalam kesempurnaan berkat Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai, kita diutus mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.